Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di akhir pekan ini, tangan Tuhan terus kuat menopang kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita menyatukan hati kita bersiap di dalam doa dan juga naikkan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Kami terkagum perbuatan tangan-Mu. Sampai di akhir pekan ini, tangan-Mu kuat menolong kami. Hari-hari hidup kami ada dalam pegangan tangan-Mu. Dalam segala hal yang kami lakukan, tangan-Mu terus berbuat. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami merindukan pertolongan-Mu. Engkau Allah mengurapi hamba-Mu ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberi pengertian buat kami. Firman-Mu yang membuat kami bijaksana untuk hidup. Tuhan berkatilah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 30 ayat 20 sampai 26. Yehezkiel pasal 30 ayat 20 sampai 26. Demikianlah sabda Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Fir'aun, raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawan Fir'aun raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Fir'aun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Fir'aun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkan melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan nubuatan yang Allah perintahkan untuk Yehezkiel sampaikan. Bagaimana Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk memberitahukan kepada Fir'aun, dan bagaimana Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan mereka. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, kita belajar bagaimana Tuhan berdaulat. Tuhan menguatkan dan Tuhan bisa menghancurkan. Tuhan menghancurkan kekuatan manusia yang sombong, tapi Tuhan menguatkan tangan, menguatkan kekuatan orang-orang yang dipakainya. Di dalam bagian ini dituliskan berulang kali bagaimana Tuhan menggunakan gambaran kepada Fir'aun itu tentang tangan Mesir. Tangan Mesir, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki dua tangan, kiri dan kanan. Tangan kita ini digambarkan sebagai kekuatan kita. Karena dengan tangan kita ini kita bisa bekerja. Dengan tangan kita ini, disinilah kekuatan manusia untuk bekerja, untuk melakukan apapun. Fir'aun dikatakan Mesir, tangan Mesir itu akan dipatahkan.
Tangan Mesir ini menunjukkan kekuatan politiknya, dengan kekuatan politiknya, dengan kekuatan berperangnya, dengan kekuatan untuk mengurus pemerintahan itu. Dikatakan tangan ini dipatahkan. Kata patah dalam bahasa Alkitab itu menggunakan istilah diremukkan, dihancurkan. Tangan itu bukan hanya dipatahkan tek menjadi 2 bagian atau 3 bagian, tidak, tapi menggunakan istilah dihancurkan, diremukkan. Apa yang terjadi jika tangan itu diremukkan? Maka tidak ada lagi kekuatannya. Tidak bisa mengangkat apapun, tidak bisa mengerjakan apapun, atau dalam bahasa sederhananya bisa jadi lumpuh, ya. Tidak lagi punya kekuatan karena kekuatannya ada di tulang tangannya itu yang diremukkan, itu yang dihancurkan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara, saat seseorang yang awalnya memiliki tangan yang kuat, yang bisa melakukan apa saja, lalu tangan itu menjadi hancur, tangan itu menjadi remuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia jangankan menolong dirinya, menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada dia hanya merintih kesakitan juga. Penderitaan yang begitu luar biasa, dan Tuhan pakai kalimat ini untuk menggambarkan bagaimana kekuatan, kemampuan Mesir yang selama ini mereka pakai untuk melakukan peperangan, mereka pakai untuk menindas orang, mereka gunakan ini juga sebagai kesombongan. Mereka merasa sudah kuat dan tidak perlu Tuhan. Fir'aun berkata, aku yang memiliki sungai Nil, akulah penciptanya, aku yang membuatnya, aku kuat. Dan apa yang terjadi begitu dengan kekuatannya itu diremukkan, dihancurkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan berkata dengan jelas, kesombongan itu dihancurkan, sesuatu yang menjadi andalan, sehingga seseorang itu bekerja, digambarkan bekerja tanpa lagi butuh Tuhan. Tangan sudah punya, tapi kalau tangan tidak ada, tangan sudah remuk dan hancur. Orang akan berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan makanan. Kalau tadinya dengan tangan yang kuat bisa mengerjakan apa saja, tidak perlu untuk masak juga bisa, ibaratnya gitu. Mencari apa lagi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya juga bisa. Tapi saat tangan itu dihancurkan, diremukkan, apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Tangan itu pemberian Tuhan. Mengingatkan bahwa tidak boleh ada dalam sesuatu pun dalam hidup kita yang menjadi kebanggaan kita, membuat kita merasa bisa melakukannya karena kita kuat. Karena tangan ini pemberian Tuhan, dan jika kalau diambil oleh Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Termasuk juga kekuatan kita, termasuk kecerdasan kita, termasuk kepintaran, kemampuan kita mengelola apapun itu. Bapak Ibu Saudara, kekayaan, keuangan, itu semua adalah pemberian Tuhan, seperti kedua tangan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, aku akan meremukkan tangan baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Artinya kedua-dua tangannya dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan. Hari-hari ini, adakah kita merasa kita nggak butuh Tuhan lagi? Tuhan semuanya masih baik-baik saja kok. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam doa. Kita tidak hidup dalam bergantungan dengan Tuhan. Kita tidak dalam hidup penyembahan dengan Tuhan. Kita masih kuat kok, masih ada sisa tenaga. Oke, satu tangan patah Tuhan, masih ada satu tangan lagi kok. Tapi begitu dua-duanya dipatahkan, apa lagi yang kita bisa buat? Selain kita hanya bersandar, berseru, meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan tunggu tangan itu dipatahkan keduanya. Tapi marilah dengan tangan yang ada kita terus menengadah kepada Tuhan.
Bersyukur masih punya tangan untuk bisa bekerja. Bersyukur masih punya kekuatan, masih bisa bekerja. Puji syukur kepada Tuhan masih punya kekuatan untuk melayani. Bersyukur ada kekuatan untuk kita melakukan banyak aktivitas. Bersyukur ada uang, bersyukur ada harta, bersyukur ada kekayaan. Bersyukur itu semua adalah tangan-tangan yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan untuk kita sombongkan, tapi kita sadari semua itu adalah pemberiannya Tuhan. Demikianlah pun kita juga harus mengajarkan kepada anak kita. Bagaimana apa yang mereka punya, itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Beritahukan, anakku, kalau kita hari ini dapat berkat, papa mama dapat gaji, papa mama dapat untung ini karena Tuhan yang berkati loh. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Bukan menggunakannya untuk sombong dengan orang lain. Bukan menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Bukan menggunakannya untuk menjadi sebuah kebanggaan. Sehingga kita memandang remeh orang lain. Atau kita memandang kita lebih dari orang lain. Kalau aku kuat, aku bisa tolong orang lain. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana juga Allah memberkati Nebukadnezar yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan gambarkan kalau tangan Fir'aun dipatahkan, tangan Babel akan dikuatkan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin tangan Babel itu menjadi lebih lemah, menjadi lemah dalam mengerjakan pekerjaan itu? Iya, bisa saja. Dalam melakukan pengepungan, dalam melakukan penyerangan, bisa saja ada lelahnya, bisa saja ada capeknya, tapi dikasih kekuatan. Bagian ini memberikan penghiburan yang dalam buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengurus keluarga, untuk melakukan pelayanan, untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus persekutuan atau apapun itu bentuknya, ada lelahnya. Tapi Tuhan katakan kalau tangan Fir'aun itu dipatahkan, tapi tangan Nebukadnezar itu dikuatkan saat lemah. Apa yang menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu Saudara dalam melayani, dalam mengurus keluarga? Bapak-bapak di tengah situasi sekarang yang semakin sulit karena situasi dunia, peperangan yang tidak kunjung berhenti. Harga semakin naik. Saya tidak tahu sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah memperbincangkan ini. Memikirkan anak-anak sekolah ke depan bagaimana, memikirkan kebutuhan keluarga ke depan bagaimana. Mungkin kita lelah jiwa, lelah mental, lelah pikiran, lelah tubuh kita bekerja keras. Tapi ingat, saat kita bekerja keras seperti Nebukadnezar, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan rancangan Allah, perhatikanlah bagaimana Allah akan menguatkan saat tanganmu lemah. Allah akan memberikan kekuatan bagimu. Allah akan menguatkan engkau. Mungkin sepertinya energimu sudah habis. Tapi Tuhan katakan, engkau, tanganmu akan ditambahin kekuatan. Akan ditambah-tambahkan kuat, akan dijadikan kuat oleh Tuhan. Berbeda dengan tangan Fir'aun yang akan dibiarkan terkulai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita bersemangat. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Saat kita tahu kita menjadi orang tua, kita dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anak kita. Kita dipercaya oleh Tuhan bersama-sama satu keluarga ini. Ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan. Mari kita bersyukur dengan segala yang ada. Tuhan menolong kita saat kita lemah. Tuhan menguatkan kita. Saat kita tidak mampu, Tuhan menambahkan kekuatan buat kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Sampai di akhir bulan ini, kita percaya mungkin ini sudah sesak nafas. Sudah hampir-hampir Tuhan, sampai kapan berkat itu akan datang. Kami dalam persoalan, mungkin Bapak Ibu dalam persoalan yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kita tahu dalam kelelahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan tidak akan membiarkan kita terkulai. Sudah hampir terjatuh Bu Pendeta, ya. Tapi tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Tangan Tuhan
menopang kita. Tangan Tuhan menopang tangan kita. Tuhan kuat menopang tangan kita, sehingga tangan kita tidak terkulai. Sebab Tuhan akan menopangnya. Kita akan ditopang oleh Tuhan. Sebab tangan Tuhan menopangnya, apapun versinya, yang pasti kita ditopang oleh tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menolong dan memberkati kita. Percayalah dan teruslah bersemangat, sebab Tuhan menguatkan tangan yang lelah, tapi tangan yang sombong dihancur dan diremukkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Dalam kelelahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan memberikan pengajaran bagi kami, bahwa segala yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Dan hari ini kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan masih berikan dalam diri kami. Tuhan, kami tahu semua hanyalah pemberian-Mu, dan tidak ada sesuatu pun yang kami bisa andalkan jika Engkau tidak bersama dengan kami. Peganglah kami selalu, peganglah keluarga kami, peganglah hidup kami. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pelayanan kami. Ya Tuhan, kami percaya kami akan terima kekuatan baru. Kami percaya tangan kami, lengan kami, hidup kami akan dikuatkan, akan diperbaharui oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami terkulai. Tuhan tolong kami untuk tetap rendah hati. Tuhan menolong memberkati kami untuk tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan Tuhan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.